Nah, sahabat berita Nuseling, sekarang saatnya berita Pilkada Serentak 2020. Ya, sahabat berita Nuseling, kemarin KPU telah menutup pendaftaran calon Pilkada 2020 dan jumlahnya cukup banyak sekali, namun ada juga yang gagal. Yuk kita ikuti beritanya. Komisi Pemilihan Umum menutup masa perpanjangan pendaftaran bakal pasangan calon Pilkada 2020 pada pukul 24 waktu setempat pada Minggu 13 September 2020. Perpanjangan masa pendaftaran ditempuh oleh KPU karena di suatu daerah hanya terdapat satu bakal pasangan calon yang mendaftar sebagai peserta Pilkada. KPU telah membuka perpanjangan pendaftaran pada 11, 12, dan 13 September 2020. KPU lantas mengumumkan jumlah keseluruhan bakal pasangan calon yang telah mendaftar pada Pilkada 2020 berdasarkan data sementara yang dihimpun melalui sistem informasi pencalonan. Berdasarkan data sistem informasi pencalonan KPU, sebanyak 736 bakal pasangan calon diterima pendaftarannya. Sementara itu, 2 bakal pasangan calon dinyatakan ditolak pendaftarannya. Dari data tersebut, jumlah bakal paslon gubernur dan wakil gubernur sebanyak 25. Kemudian, jumlah bakal paslon bupati dan wakil bupati sebanyak 611. Selanjutnya, jumlah bakal paslon wali kota dan wakil wali kota sebanyak 102. Lebih lanjut, Ilham mengungkapkan jumlah bakal paslon bupati dan wakil bupati, serta bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebanyak 647. Adapun jumlah bakal paslon bupati dan wakil bupati serta bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota yang melalui jalur perseorangan sebanyak 66. Ilham menuturkan setelah perpanjangan pendaftaran pihaknya akan melanjutkan tahapan pilkada dengan verifikasi dan tes kesehatan untuk para bakal paslon yang telah mendaftar. Adapun masa verifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon termasuk tes kesehatan dijadwalkan digelar 4-22 September 2020. Sementara penetapan paslon bakal digelar 23 September. Untuk diketahui, Pilkada 2020 digelar di 270 wilayah, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Nah, berarti total ada 738 paslon yang sudah dinyatakan lolos oleh KPU untuk ikut dalam Pilkada Serentak 2020. Nah, tapi penetapannya, pengesahannya nanti akhir September. Yuk kita pengen tahu bagaimana kondisi dari persiapan Pilkada di Jawa Tengah, dan di sana sudah ada pemimpin redaksi berita Jateng.net, Kang Nurholis. Halo, selamat pagi Kang Nurholis. Selamat pagi Pak dan selamat pagi sahabat berita Indonesia dimanapun Anda. Waduh, ini alhamdulillah sehat ya, sehat terus Kang. Ya, siap, alhamdulillah Kang. Kang Nurholis, Siap. kemarin KPU sudah resmi menutup ya pendaftaran calon peserta Pilkada Serentak 2020 dan dinyatakan ada 738. Nah, bagaimana perkembangan terakhir di Jawa Tengah? Berapa jumlah wilayah yang akhirnya hanya ada satu paslon saja dan lawan kota kosong? Baik, Bang Onih dan sahabat berita Indonesia Link dari Jawa Tengah, setelah masa pendaftaran di KPU berakhir, pendaftaran susulan tanggal 12 September kemarin, kondisinya masih tetap seperti yang beberapa hari kemarin kita bahas, yakni ada 6 daerah
kabupaten kota yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon. Ya. 6 daerah itu masing-masing Kabupaten Sragen, Ya. Kabupaten Boyolali, Ya. Kota Semarang, Kabupaten Grobogan, Kota Magelang, dan Kabupaten Wonosobo. Ya. Nah, maaf ada satu Kebumen ya. Ya. Ya, sama Kebumen. Nah, dari di Jawa Tengah ya, itu Kabupaten Sragen kemarin salah satu kabupaten yang memiliki peluang untuk ada satu pasangan calon lagi, Ya. karena Partai PKS dan Partai Gerindra itu belum mengusung calon. Tetapi dengan ditambahnya masa pendaftaran selama 3 hari tanggal 10 sampai 12 kemarin, rupanya dua partai ini tidak mengajukan pasangan calon, sehingga di Kabupaten Sragen Gus Dinar Untung Yuni Sukawati itu hanya satu pasang, dan ada kejadian menarik di Jawa Tengah, yaitu di Kabupaten ya. Kalau sorry, sehubungan dengan Sragen kan tadi ada dua partai yang belum punya mengusung ya. Nah, bagaimana Gerindra dan PKS di Sragen, apakah akhirnya mengusung Mbak Yuni untuk menjadi calon tunggal atau gimana akhirnya? Karena masa pendaftaran secara resmi sudah ditutup di pendaftaran pertama itu, maka kedua partai itu tidak bisa mengusung, Bang Oni. Ya. Jadi sampai dengan masa pendaftaran tambahan tanggal 12 itu masih dinamis, tapi tidak mengusung istilahnya, barangkali nanti menjadi partai pendukung saja. Baik. Jadi terkait dengan persoalan itu, belum Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah belum bisa dikonfirmasi sampai detik ini. Oke. Barangkali nanti saya mintakan konfirmasi selanjutnya, Bang Oni. Oke. Tadi yang menarik di Jawa Tengah apa tuh, Kang? Lanjutkan. Ya ini. Jadi kemarin para pasangan bakal calon pilkada yang akan bertarung di 21 kabupaten kota di Jawa Tengah ini melakukan tes kesehatan yang dipusatkan di 2 rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Karyadi dan Rumah Sakit Muwardi Solo. Ya. Dari hasil tes yang sudah diumumkan, ada satu bakal calon wakil bupati, yakni bakal calon wakil bupati Demak atas nama Joko Sutanto, Joko Sutanto ini dinyatakan tidak memenuhi syarat. Nah, sehingga Joko Sutanto ini dikembalikan ke induk partainya untuk dicarikan pengganti. Dan berdasarkan informasi terbaru dari koalisi partai, yakni PDIP, PKB, Golkar, P3, Demokrat, dan PAN di Kabupaten Demak, ini sudah merubah bakal calon wakil bupatinya ke sosok seorang kiai yang diusung atau diajukan oleh PKB Kabupaten Demak, yaitu Kiai Haji Ali Mahsun, menggantikan Joko Sutanto. Joko Sutanto ini saat ini masih menjabat sebagai wakil Bupati Demak. Namun dalam tes kesehatan yang diselenggarakan di Rumah Sakit Karyadi, Joko Sutanto dinyatakan tidak memenuhi syarat. Nah, dari informasi yang berhasil didapat redaksi Berita Jateng, bahwa tes kesehatan tersebut, seorang bakal calon menjalani 3 tes, yakni tes kesehatan jasmani, tes kesehatan rohani, dan bebas narkoba. Informasi dari Ketua KPU Demak Bambang Setiabudi menyatakan bahwa Joko Sutanto tidak memenuhi syarat tes kesehatan. Demikian, Bang Oni. Baik. Oh, berarti kan sudah ada 6 calon tunggal di Jawa Tengah ya? Betul. Wah, ini menarik nih, kayaknya nanti pas kampanye dan persiapan Berita Indonesia Link harus punya pos nih di Jawa Tengah nih bersama beritaJateng.net. Harus kita cermati perkembangannya, Bang Oni. Jawa Tengah yang selama ini identik dengan kandang banteng akan kita cermati, akan kita lihat, akan kita saksikan bersama apakah calon-calon yang diusung oleh PDI Perjuangan masih mendominasi perolehan suara dalam pilkada langsung 2020
Ya. 9 Desember besok, Bang Oni. Dan apakah PDIP berhasil memenuhi permintaan hasil Kongres ya, 60% ya menang di Pilkada ya? Ya, 60%, Bang. Baik, terima kasih Kang Nurholis, terima kasih atas informasinya. Kami akan menghubungi lagi lain waktu. Selamat Baik. beraktivitas kembali. Salam sehat selalu. Salam untuk teman-teman di redaksi berita Jateng.net. Pilkada sukses, Ya. tetap sehat. Ya, terima kasih. Ya, sahabat Berita Indonesia Link, berita selanjutnya. Calon Wakil Bupati Kabupaten Baru tak lolos Pilkada. Informasinya karena apa? Yuk ikuti beritanya. Calon Wakil Bupati baru Sulawesi Selatan Andi Mirza Ryogi Idris dinyatakan tidak memenuhi syarat pencalonan sebagai cawagup baru. Sebab dari hasil pemeriksaan kesehatan, pasangan Bupati Pertahanan Suwardi Saleh ini dinyatakan positif mengonsumsi narkoba. Ketua KPU Baru Saifuddin menjelaskan, ketahuan positif narkoba setelah menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Privat Care Center RSUP Wahidin Sudiro Husodo, Kota Makassar. Belum lama ini, gugurnya putra mantan Bupati Baru Idris Syukur tersebut diputuskan dalam rapat pleno terbuka yang digelar oleh KPU Kabupaten Baru. Atas keputusan tersebut, KPU Baru juga memberikan kesempatan kepada para partai pengusung untuk mengganti pasangan Suwardi Saleh pada Pilkada Baru 2020. KPU memberikan batas waktu 3 hari dari sekarang. Diketahui Pilkada Baru diikuti oleh 3 Bapaslon, selain Pertahanan Suwardi Saleh, Andi Mirza Ryogi, ada Malkan Amin dan Andi Salahuddin Rum, dan Mudasir Hasrigani dan Aksah Kasim. Nah, sahabat Berita Indonesia Link, itulah dia segmen Berita Pilkada Serentak 2020 yang sudah kami hadirkan, dan saya juga sudah wawancara tadi dengan pemimpin redaksi Berita Jateng.net, Kang Nurholis, yang menyampaikan perkembangan situasi persiapan Pilkada di Jawa Tengah. Nah, jangan kemana-mana, karena setelah ini bincang-bincang angkringan Berita Indonesia Link pagi akan hadir. Juga akan hadir Cang Tony Cahyono sebagai penguasa dari Gerobak Angkringan. Kita akan bahas mengenai informasi Arab Saudi sudah mengeluarkan izin umroh secara bertahap. Yuk, tetaplah di Berita Indonesia Link pagi.